Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Esi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Selasa tanggal 27 Februari 2024. Merupakan masa Prapaskah yang kedua. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Dengan perikop, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur dan terima kasih kembali kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau sudah menjaga kami di saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara segar dan sejuk di pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini dan mampukan kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membaca dan merenungkan sabda-Mu, serta mengamalkannya kepada sesama kami, sebab Engkaulah satu-satunya sumber rahmat dan kehidupan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang suka mengajarkan hal baik, tetapi mereka sendiri tidak mau melaksanakannya. Mereka suka mengajar dan mendidik orang, tetapi hidup mereka sendiri jauh dari apa yang mereka ajarkan. Terdapat jurang antara kata dan tindakan. Karena itu, Yesus berkata,
Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Dengan ini Yesus menekankan bahwa pengajaran yang bermakna adalah pengajaran yang disertai dengan tindakan yang nyata. Tidak cukup kita mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain tanpa kita sendiri tidak melaksanakan hal yang baik itu. Sebab bagi Yesus, apa yang keluar dari mulut kita dalam bentuk pengajaran seharusnya kita tunjukkan dalam bentuk perbuatan yang nyata. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus meminta para muridnya dan kita semua agar kita sungguh-sungguh cermat dalam menyikapi apa yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Nasihat Yesus ini hendaknya menjadi permenungan untuk kita. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjadi kebiasaan kita yang hanya bisa berbicara dan pandai mengatur dengan kata-kata yang indah, tetapi kita sendiri tidak melakukannya. Maka marilah kita melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar, daripada kita melakukan hal yang besar dengan sikap yang sombong. Karena barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.